Ya pemirsa, kembali bersama kami di Talk to News. Pak Eko, tadi kalau kita melihat keterangan dari Pak Nikolai maupun dari Bu Yosefin, Anda sebagai orang yang mengenal Pak Ahok dari tahun 2006 ketika Bapak bekerja sebagai Kepala Bapeda 2005, apakah Bapak masih berpendapat yang sama ketika saat ini dengan apa yang Bapak sampaikan di persidangan siang tadi? Sama. Karena Bapak masih yakin Pak Ahok bukan penista agama? bukan penista Keyakinan agama. Bapak sekarang apa, Pak? Tetap dia tidak menista agama, tidak menista agama. Dia orang yang objektif, realis ya. Jangankan terhadap terhadap agama Kristen pun dia suka berbeda pendapat dengan para pendeta. Dia pernah mengusir pendeta yang tidak sesuai dengan apa ya? Bukan ini bukan masalah keyakinan, masalah apa ya? Kebenaran gitu ya. Moralitas etika, dia pernah usir. Jadi sebenarnya Ahok ini bukan bertentangan dengan Islam, Kristen atau Buddha, Hindu. Dia bertentangan pada orang-orang yang tidak menunjukkan etika moralitas saja. Apakah Bapak mengenal Pak Ahok secara pribadi juga, ataukah perkenalan Bapak ini semata-mata karena Bapak maju sebagai cawagup Pak Ahok di 2007? Secara pribadi sebelumnya, karena memang pertama hubungan kerja, habis itu karena sering ngobrol-ngobrol jadi perkenalan pribadi ya. Kalau ketemu kita ngobrol, kalau dinas ya dinas, kalau malam ya kita ngobrol makan-makan gitu kan. Jadi secara pribadi ya. Baik, Pak Nikolai, apa perbedaan dari buku di Merubah Indonesia yang Bapak bawa kutipannya di hadapan Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Ahok ketika September tahun lalu di Kepulauan Seribu, Pak? Jadi yang September di Kepulauan Seribu itu saya melihat ya bahwa ini pengejawantahan rasa kekecewaan dia ketika di Bangka Belitung 2007. Kalah di Babel. Sebenarnya Ahok ini saya udah berkali-kali bicarakan tidak perlu dia menggunakan ayat-ayat agama lain yang bukan keyakinan dia sendiri untuk misalnya mengungkapkan kekecewaan dia. Cukup dia sebagai seorang Nasrani pakai ayat-ayat dalam Alkitab, misalnya kitab Amsal 24 kek atau Yesaya kek, silakan. Bapak pernah menyampaikan hal ini langsung pada Pak Ahok? Pada tahun 2012 sering kita menasihati dia. Jangan sampai terjadi suatu permasalahan seperti di Bangka Belitung. Apa yang Pak Ahok sampaikan ketika Bapak menyampaikan hal tersebut? Siap, Komandan. BBM-nya sampai sekarang dengan saya masih. Jadi gini, memang saya melihat dia tuh harus ada orang yang mengatur. Kalau tidak, dia ini kan orangnya kreatif, berani kreatif, tetapi liar. Dalam arti pemikiran itu liar kemana-mana udah. Seberapa besar pengetahuan Bapak tentang sosok pribadi Pak Ahok, Pak Nikolai? Kalau yang sejak saya kenal itu, dia mempunyai visi dan misi yang bagus. Cuman permasalahannya tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan ucapan, lisannya itu. Kadang dia mau marah, hari ini marah. Habis itu habis, tapi marah. Benar demikian Pak Eko? Yang Anda amati dari tahun 2005? Iya memang. Dia habis marah, habis. Iya memang dia ya marah. Habis itu ya tidak dendam lagi, biasa-biasa lagi. Memang orangnya ceplas-ceplos gitu, tegas gitu ya. Tapi kalau soal kebenaran, moralitas, saya akui kalau moralnya baik. Baik, Bu Yosefin, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nikolai tadi, apa yang akan menjadi poin pembelaan dari penasihat hukum agar majelis hakim bisa menerima apa yang Ibu yakini sebagai sebuah kebenaran di persidangan? Ya tentunya banyak hal lah, ya, termasuk kita juga akan menghadirkan saksi-saksi dari Pulau Seribu juga akan kita hadirkan, kemudian ahli-ahli juga akan kita hadirkan, itu pasti. Kemudian tadi sudah ada saksi dari Pak Eko. Nah kemudian mungkin ada sedikit saya tambahan menanggapi dari Pak Nikolai tadi ya. Saya terus terang tidak setuju kalau dikatakan bahwa Pak Ahok menafsirkan Al-Maidah 51. Apa yang dia ketahui mengenai Al-Maidah 51 itu kalau kita lihat dari Gus Dur punya ya. Di sini di Gus Dur ada transkripnya di saya. Dia katakan apa? Karena milih gubernur tidak ada urusan dengan agama. Ini salah satunya. Kemudian ada lagi nanti di bagian belakang. Bahwa urusan politik itu tidak ada hubungannya dengan soal agama. Makanya nyoblos Ahok tidak berarti kita ikut agamanya. Ini ada semua di sini. Apakah ucapan almarhum Gus Dur itu terekam, ada rekamannya? Betul, itu di video tadi. Video ini ada di sini. Nah kemudian yang kedua, ketika dikatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Pak Ahok adalah pengejawantahan dari kekalahannya, itu pun saya tidak setuju.
Karena kalau kita ikuti di BAP-nya Pak Ahok, kebetulan saya sendiri yang ikut mendampingi beliau dari tahap pertamanya saya ikuti. Dikatakan begini, kenapa sampai muncul surat Al-Maidah itu kok di tengah-tengah pembicaraan kok bisa ngomong surat Al-Maidah? Itu ada ceritanya. Makanya kita sebenarnya sangat tidak setuju ketika pidato yang begitu panjang hanya dipotong 13 detik saja untuk menjerat Pak Ahok. Itu yang kita... Saya nonton pidato yang 1 jam 50 Ya, menit. betul Pak. Tapi Saya begini, lihat betul. utuh, tidak pernah dipotong-potong. Ya, tapi Bapak, kalau Bapak lihat di persidangan, ya fakta di persidangan, apa yang ditonton oleh pelapor itu hanya 13 detik, maksimal 29 detik. Tidak, jadi gini, dalam BAP itu di kepolisian pun, Ya. saya ini sebagai peneliti, jadi saya meneliti itu Bu ya, itu polisi memberikan tontonan kepada orang yang diperiksa, saksi-saksi yang diperiksa, video utuh. Bukan video yang Begini. sudah diedit. Bukan video yang sudah Begini, diedit, begini. tidak. Benar. Jangan Ya. kita menyesatkan gitu loh. Oke. Bukan begitu, bukan. Saya Jangan. tidak bermaksud menyesatkan. Dengar dulu. Nanti ada buktinya. Bukti dari pelapor itu apa? Dan itu ada. Ya nanti saya bisa bawa berkasnya, saya akan tunjukkan apa sih bukti mereka. Apakah mereka bawa bukti video utuh? Tidak ada. Bukan video utuh yang dijadikan bukti saat itu. Tapi video yang sudah dipotong itu. Video yang mereka terima dari WhatsApp itu. Yang diperlihatkan oleh polisi benar. Video yang seluruhnya. Tapi apa jawaban pelapor? Kita hanya fokus pada itu. Fokus pada kalimat yang diucapkan oleh Pak Ahok mengenai Al-Maidah. Itu selalu di dalam persidangan. Ini fakta dalam persidangan. Kita lihat ada bukti yang disampaikan itu kan sudah dipegang oleh saudara jaksa. Apakah ada video utuh? Tidak ada. Makanya kalimat di dalam laporan itu yang kita sempat persoalkan juga. Kalimatnya itu tidak seperti yang diucapkan oleh Pak Ahok di Pulau Seribu. Kalimatnya Tidak begitu. gimana, Bu? Yang diucapkan Ahok di Pulau Seribu kalimatnya gimana? Itu saya mesti lihat transkripnya Pak. Karena saya juga nggak mau salah ya. Saya mesti lihat transkripnya nanti. Saya tadi kebetulan ini kan kita baru dari sidang tadi. Kita bawa seadanya saja. Nah, jadi gini, nanti kalau mau kita siapin satu ini. kita menjelaskan pada masyarakat bahwa kalimat utuhnya begini, kita harus bacakan kalimat utuh. Ya. Seperti yang saya sampaikan ini kalimat utuh Benar yang sekali, didakwakan Pak. oleh jaksa. Ya kalau soal Iya kan? dakwaan kan ini ada, Iya. kita juga pegang. Tetapi Betul. apakah kalimat yang disampaikan di sini benar-benar 100%? Kita sudah cek ini tidak benar juga Pak. Ada berapa kalimat yang kata-kata yang terpotong? Ada. Yang di dakwaan jaksa. Ada di dalam Yang dakwaan dipotong jaksa. yang mana, Bu? Ada kata-kata yang Harus Ibu jelaskan ke masyarakat dong. Pasti Pak begini, karena kan tadi ketika jadi gini, Bu. begini, sabar dulu Sebentar, Pak setelah Bu satu-satu. Yosefina. Kita diundang dalam kaitan dengan Ya. Pak Eko. Kalau saya tahu saya diundang untuk seperti ini, saya akan bawa Oke. semua berkas untuk memperlihatkan kepada masyarakat apakah yang disampaikan oleh pelapor itu benar sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh Pak Ahok. Lalu apakah di dalam dakwaan ini sudah pasti benar 100%? Nanti kita bisa cek satu-satu Pak. Satu-satu kalimat itu yang disebutkan dengan yang ada di Kalau sini. kita bicara persentase, berapa persen kalimat yang tidak benar yang diucapkan oleh para saksi tersebut, Bu Yosefina? Oleh pelapor Oleh cukup pelapor. banyak Pak. Dari nanti, saya tadi nggak bawa, Baik. tapi nanti kalau Bapak perlu saya bisa kirimkan. Baik. Kita sudah bikin semua perbandingan. Kalimat yang diucapkan di dalam pelaporan itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam Baik. yang disampaikan Kalau itu. kalimat Baik, yang baik. dalam dakwaan, Kalimat dalam dakwaan juga sama Pak. Berapa persen? Ya itu saya Yang tidak mesti benar? cek berapa persennya, tapi loh ada. Ibu kan sebagai Ya, kita kuasa sudah ada. sebagai pengacaranya pasti Ya mempelajari kalau saya bikin berkas persen, dong. betul pasti. Kalau saya Mempelajari berkas bicara berarti Ibu bisa persen-persen nggak menilai bisa. bahwa dakwaan ini benar atau tidak. Gini ya, ketika jaksa mendakwa dengan pasal 156A huruf A KUHP, dia harus mencermati kutipan pidato Ahok itu sehingga dia bisa memasukkan unsur delik yang ada dalam pasal 156A huruf A KUHP. Ya. Dan jaksa tidak sembarang, Bu. Karena Setuju, ketika naik pada tingkat penyidikan, SPDP kan dibuat. Surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, disitulah jaksa dengan kepolisian berkoordinasi. Sehingga terjadilah gelar perkara, kemudian statuskan sebagai tersangka, ya kan? Nah, di situ jaksa mempelajari segala sesuatu. Jadi kalau Ibu katakan bahwa apa yang didakwakan jaksa ini tidak semuanya benar, ya itulah tugas pengacara untuk mencari kebenarannya Baik. itu. Iya, dan itu yang sedang kita buktikan Pak. Baik, nanti kita akan sedang juga buktikan itu di pengadilan. Kita akan menunggu persidangan berikutnya dan termasuk menunggu seperti apa hakim menilai fakta-fakta yang dihadirkan oleh penasihat hukum maupun fakta-fakta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sehingga kita bisa tahu apa hasil dari persidangan kasus Basuki Cahayapurnama. Dan pemirsa, demikianlah Talk to Anyus untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Yosefina. Terima kasih Pak. Terima kasih, baiklah. Terima kasih.